Baik, kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Termo panas ya. Ilmu kimia yang mempelajari tentang panas atau kalor. Ada istilah yang namanya entalpi atau singkatannya H, bahasa Inggris dari entalpi atau panas ya. Itu adalah kandungan panas suatu zat. Nah, pada reaksi kimia terjadi yang namanya proses dari reaktan berubah menjadi produk. Reaktan yang merupakan zat kita sebutlah punya panas dan simbolkan dia dengan Hr. Nah, kemudian panas si produk disimbolkan dengan Hp ya. Hp, panas produk ya. Nah, jadi perubahan entalpi delta H-nya itu bisa diukur dengan cara Hp dikurangi dengan Hr. Panas produk dikurangi dengan panas si reaktan. Ternyata delta H itu bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif. Tergantung kalau si Hp-nya lebih besar daripada Hr, nilai delta H-nya positif. Kalau si Hp-nya lebih kecil daripada Hr, nilai delta H-nya itu negatif ya. Jadi berdasarkan delta H, reaksi terbagi atas dua. Ada reaksi eksoterm yang delta H-nya negatif, berarti Hp-nya harus lebih kecil daripada Hr supaya delta H-nya negatif. Kemudian yang kedua ada yang namanya reaksi endoterm yang delta H-nya bernilai positif. Oke, di mana Hp-nya lebih besar daripada Hr supaya delta H-nya positif. Nah, ini ada perbedaan antara reaksi endoterm dengan reaksi eksoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan. Jadi si sistem menyerap kalor dari lingkungan. Kalor itu berpindah dari lingkungan ke sistem. Contohnya proses fotosintesis di siang hari ya. Nah, coba bayangkan di bawah pohon sama di lapangan basket outdoor. Nah, kalau di bawah pohon pada siang hari, pohon itu sistemnya, pohon itu akan menyerap kalor dari lingkungan sehingga suhu lingkungan lebih rendah, lebih adem ya di bawah pohon pada siang hari daripada di lapangan basket yang outdoor pastinya. Nah, kemudian ada yang namanya reaksi eksoterm, reaksi di mana melepas kalor ke lingkungan dari sistem dilepas kalor ke lingkungan. Jadi lingkungannya itu suhunya lebih naik, lebih tinggi gitu. Contohnya apa? Proses respirasi atau pernafasan. Coba tangannya diletak di depan mulut, kemudian tarik nafasnya dan hembuskan. Apa yang terasa di telapak tangan? Panas ya. Kenapa? Karena tubuh sebagai sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Oke. Nah, kemudian ini perbedaan diagramnya. Next, berikutnya kita bahas tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar atau delta H derajat ya. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar disimbolkan dengan delta H derajat F. Oke. Formation ya. Formula pembentukan. Entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Nah, contohnya kayak gini, 1 mol senyawa metanol dibentuk dari unsur-unsurnya. Ini koefisiennya harus 1. Yang ini mengikutin, tinggal disetarakan. C-nya 1, C-nya 1. H-nya ada 4, maka ini kali 2. Kenapa C-nya ini terus H2-nya begini? Ingat kembali karbon itu monoatomik, sementara hidrogen dan oksigen diatomik. Jadi harus ditulis H2O2 begitu ya. Nah, jadi ingat pembentukan itu harus 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ini yang disebut dengan entalpi pembentukan. Next, berikutnya perubahan entalpi penguraian standar ya. Singkatannya delta H derajat D. Dibilang penguraian berarti 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada kondisi standar ya. Nah, jadi ada senyawa diurai menjadi unsur-unsurnya. Senyawa ini harus 1 mol, koefisiennya harus 1, diurai menjadi unsur-unsurnya. Berikutnya ada yang namanya perubahan entalpi pembakaran.
entalpi pembakaran 1 mol senyawa pada kondisi standar. Jadi 1 mol senyawa dibakar, 1 mol senyawa diapain? Dibakar, ditambah oksigen ya. Ini harus 1 menghasilkan ini ya. Maka delta H derajat C nya segini. Ini perubahan entalpi pembakaran standarnya. Yang dibakar harus 1 gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Coba. Persamaan termokimia yang merupakan entalpi pembentukan dari H2CO3. Berarti yang dibentuk H2CO3 dari unsur-unsurnya. Coba kita cek yang A. Yang A ini adalah ion. Ada muatan di sini. Berarti ini bukan unsur, salah. Pembentukan itu harus unsur menjadi senyawanya. Nah, kemudian yang B, unsur senyawanya. Benar ya, senyawanya ada unsur H, C, O. Nah, ini harus setara. Ini benar 1. Hidrogen di kiri 2, C-nya 1, O-nya 3/2 kali 2, 3 ya. Jumlah O di kanan juga 3. Berarti jawaban yang benar itu adalah B ya. Ini benar. Kenapa bukan yang C? Coba lihat, H2CO3, H itu adalah unsur diatomik. Jadi harus selalu berduaan ya, berdua tuh. Harus H2. Ini H doang di sini ya. Ini atom namanya. Oke. Hidrogen, oksigen itu adalah salah 2 lah ya. Salah 2 hidrogen dan oksigen yang merupakan unsur diatomik. Jadi tulisnya harus H2O2 gitu ya. Ini salahnya di sini. Nah, sama yang di sini salahnya di sini, yang ini salahnya ion ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Next, berikutnya soal yang disebut kalor pembentukan. Ingat pembentukan, membentuk 1 mol senyawa dari unsurnya. Coba kita cek yang A. Ini benar, 1 mol senyawa. Apakah ini unsurnya? Salah, ini bukan unsur, ini udah senyawa. Gabungan 2 unsur atau lebih ya. Jadi yang bikin salah A ini adalah CO. Yang B, nah yang B yang bikin salah mana? Ini ya. Senyawanya itu 2 mol. Padahal kalau dibilang pembentukan ini harus membentuk 1 mol senyawa. Ya. Nah, jadi ini salahnya di sini, harusnya nggak pakai 2 ya. Ini nanti mengikutin. Yang C jelas salah, kenapa? Ini benar. Ini kan benar nih, 1 mol senyawa dibentuk dari unsurnya. Pertanyaannya apakah ini unsur? No, ini adalah ion, ada muatannya ya. Nah, kemudian yang D kita cek 1 mol senyawa, udah benar. Ada Ag-nya, ada Ag nitrogen. Yes, nitrogen itu adalah diatomik ya, sama kayak oksigen. Terus O-nya juga udah. Coba setarain, Ag-nya 1, Ag-nya 1, N-nya setengah kali 2, 1 ya, sama. 3/2 kali 2, 3 ya, sama. Jadi jawabannya adalah D. Nah, yang E kenapa salah? Ini kan 1 mol. Nah, kembali lagi, senyawa, 1 mol senyawa dari unsur. Apakah SO2 unsur? Salah, ini adalah senyawa. Next, berikutnya. Masih ada ya. Ini diketahui persamaan reaksi 2NO ditambah O2. Ingat kalau ada O2-nya tadi apa? Ini senyawa, ini ada oksigen. Berarti ini dibakar. Tapi NO-nya sebanyak 2 mol ya. Pembentukan 2 mol NO. Salah. Pembentukan. Kalau pembentukan harus dari unsur. Tapi yang sebelah kiri ini bukan unsur. Oke, pembakaran NO. Benar, NO dibakar. Tapi yang dibakar NO di sini ada berapa mol? Harus lengkap dong 2 ya. Nah, jadi harusnya pembakaran 2 mol NO. Jawabannya adalah yang C. Ini jelas-jelas bukan penguraian. Penguraian tadi senyawa jadi unsur. Sementara ini senyawa. Pembentukan NO2. Salah juga ya. Nah, itu dia. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di komen di bawah ya.